Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmawati Sihombi. Di sini saya akan memaparkan dua materi, dan materi yang pertama yaitu teknik dalam pengambilan keputusan, dan materi yang kedua yaitu model-model dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, teknik pengambilan keputusan itu ada 7. Yang pertama yaitu brainstorming, yang kedua ada sinetik, yang ketiga ada consensus thinking, yang keempat ada Delphi, yang kelima ada fishbowling, yang keenam ada deductive interaktif, yang ketujuh ada collective bargaining. Langsung saja kita membahas yang pertama, teknik brainstorming. Teknik pengambilan keputusan ini mengacu pada pengumpulan ide-ide dasar yang berdasarkan kreativitas, di mana di sini ada forum diskusi yang mana semua anggota mengeluarkan pendapatnya, dan semua pendapat tersebut ditampung dan dikumpulkan dan dipilih pendapat mana yang paling bagus. Dan yang kedua ada sinetik. Sinetik yaitu modifikasi dari teknik brainstorming atau lanjutan dari teknik brainstorming, di mana di sini kita didorong untuk mengeluarkan pendapat yang rasional maupun tidak rasional, di mana di sini ada ahli atau pemimpin kelompok dan atau orang luar yang bertindak sebagai narasumbernya. Dan yang ketiga ada consensus thinking. Consensus thinking ini efektif digunakan bila ada beberapa orang atau dua orang yang memiliki pengetahuan yang sama atau sejenis tentang permasalahan yang dihadapi dan teknik pemecahan masalah yang digunakan. Kita contohkan, pada sebuah rumah sakit itu akan bekerja sama, harus memiliki satu pokok pikiran yang sama pula dan sudah didasarkan pada prosedur yang telah ditetapkan. Yang keempat ada Delphi, yaitu teknik Delphi ini dapat diterapkan pada berbagai macam organisasi, yaitu digunakan untuk meramalkan dan memprediksi di masa depan. Teknik Delphi ini melibatkan para pakar atau orang luar organisasi yang mampu memprediksi permasalahan ke depannya. Dan yang kelima ada fishbowling. Fishbowling ini yaitu di mana ada sekelompok orang yang duduk pada sebuah lingkaran, dan dalam sebuah lingkaran itu akan diletakkan sebuah kursi, dan seorang yang duduk tersebut dialah yang akan berbicara pada kursi tersebut. Dan yang keenam ada deductive interaktif, yaitu di mana situasi yang memerlukan jawaban ya atau tidak, di mana di sini semua ide dikemukakan baik pro maupun kontra. Contohnya, pernyataan pertama, uang kertas lebih mudah untuk digunakan dalam melakukan transaksi, dan kelompok lain menjawab dan memberikan alasannya, sehingga alasan tersebut masing-masing mereka bertukar dan menulis informasi yang benar dari pernyataan-pernyataan tersebut. Dan yang ketujuh ada collective bargaining, yang mana dua pihak yang mampu mempunyai pandangan berbeda, bahkan bertolak belakang atas suatu masalah, duduk dalam satu meja berhadap-hadapan, dan dua pilihan ini datang dengan satu daftar keinginan atau tuntutan dengan berbagai data dan informasi serta alasan-alasan yang dapat memperkuat posisi masing-masing dalam memproses
dalam proses tawar-menawarnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu ada model-model dalam pengambilan keputusan. Di sini model-model pengambilan keputusan ada beberapa. Yang pertama yaitu model optimasi. Model ini yaitu dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada, di mana organisasi berusaha untuk memperoleh hasil terbaik yang mungkin dicapai. Contohnya, keuntungan bagi organisasi berniaga, peningkatan penjualan, semangat kerja, dan meningkatkan penggunaan waktu yang seefisien mungkin. Dalam model optimasi ini didasarkan ada beberapa kriteria, yang mana ada 5 kriteria. Yang pertama yaitu maksimin, yang kedua ada maksimak, yang ketiga ada melewatkan kesempatan kerja, yang keempat ada nilai materi yang diharapkan, dan yang kelima ada manfaatnya. Model yang kedua yaitu model static spacing, yang mana di sini menimbulkan kesadaran di kalangan para teoritis dan praktisi bahwa kemampuan manusia itu untuk memproses itu terbatas. Dalam model static spacing ini ada tempat mempertimbangkan berbagai jenis alternatif yang mungkin ditempuh. Alternatif yang ada beberapa alternatif yaitu alternatif solusi. Pertama kali yang bisa menemukan kriteria minimum, walaupun dia sudah tahu ada alternatif lain yang lebih baik, dikarenakan kurangnya waktu bisa jadi, dan bisa jadi kekurangan biaya, fasilitas, dan lain sebagainya. Dan teknik selanjutnya yaitu mixed scanning, yang mana kita berarti berusaha mencari, mengumpulkan, memproses, dan menimbang-nimbang informasi dalam kaitannya dengan menjatuhkan suatu pilihan tertentu. Contohnya, ada rumah A dan rumah B. Rumah A itu berada di tepi jalan, dan rumah B itu berada di pedalaman, jauh dari perkotaan. Dan di kita sebagai orang yang bekerja pada suatu perusahaan, rumah kita itu lebih dekat pada rumah A yang dekat di tepi jalan tersebut. Dengan menimbang-nimbang dan memproses informasi dan memproses informasi tersebut, kita mungkin lebih memilih rumah A karena lebih di tepi jalan, dekat dengan tempat kerja kita. Dan yang terakhir yaitu model heuristik, yaitu faktor-faktor internal terdapat dalam diri seorang pengambilan keputusan itu lebih berpengaruh daripada faktor eksternalnya. Di sini seorang pengambilan keputusan itu lebih mendasarkan keputusannya pada konsep-konsep yang dimilikinya berdasarkan persepsi sendiri tentang situasi atau problematik yang sedang dihadapi. Dan yang terakhir ada pemilihan model tertentu. Nah, di sini kita harus tahu, kita harus membaca situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh suatu perusahaan tersebut. Kita tidak bisa asal memilih dari beberapa model-model tersebut, tapi kita harus bisa menyesuaikan keadaan, situasi, dan kondisi yang sedang dihadapi perusahaan kita. Barulah kita bisa memilih pemilihan model-model tersebut apakah sudah sesuai dengan perusahaan yang sedang dihadapi atau keadaan yang sedang dihadapi perusahaan kita tersebut. Mungkin sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.